Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing bade kasiang kasadayana. Dinten ayeuna Ibu bade nerangkeun perkawis laporan kegiatan anu materina atos ditulis ku hidep minggon kamari. Pedaran laporan kegiatan. Nah, kali ini Ibu akan langsung menerangkannya ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan kalian lihat kata per katanya yang Ibu tunjuk dengan pointer ya, agar kalian bisa mengerti, paham bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya. Langsung saja ya. Laporan kegiatan itu merupakan bukti bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung. Ini bukti gunanya untuk pertanggungjawaban ke pihak yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Misalnya saja kepada yang memberi dana ya atau sponsor, kemudian manfaat lainnya yaitu merupakan arsip untuk organisasi. Arsip ini bisa dimasukkan ke dalam program kerja, baik yang sedang berlangsung atau yang masih direncanakan yang akan datang. Selain itu, laporan kegiatan tersebut gunanya untuk bahan evaluasi. Nah, ini Ibu ambil contohnya adalah organisasi intrasekolah ya. Organisiswa intrasekolah atau OSIS di sekolah SMK Mutiara 17 Agustus yang biasanya sebuah organisasi itu pasti pernah membuat laporan kegiatan ya. Nah, kemudian laporan kegiatan isinya segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah berlangsung. Informasi yang diutamakan pada laporan kegiatan utamanya adalah sekitar kegiatan utamanya berpusat pada berlangsungnya kegiatan, kemudian waragat itu dana ya, kemudian bang baluh atau rareget kegiatan yang dilaksanakannya, dan persoalan-persoalan teknis. Kalau bentuk laporan kegiatan itu biasanya formal, serta biasanya dibuat oleh organisasi atau lembaga. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang ada di SMK Mutiara 17 Agustus. Di antaranya ada lomba baju adat pada Hari Kartini, kemudian ada acara bakti sosial ke panti yatim piatu, kemudian ada lomba tumpeng juga, dan lomba nari pada pensi. Nah, kemudian ada beberapa syarat yang harus ada pada laporan kegiatan. Salah satunya adalah bubuka atau pembuka. Bubuka di sini biasa isinya adalah yang melatar belakangi kenapa organisasi tersebut membuat kegiatan tersebut. Ya, kemudian tujuan dari kegiatan tersebut itu apa? Nah, itu ada di bubuka. Kemudian yang kedua ada waktu dan tempat kegiatan. Nah, di sini di laporan kegiatan harus dicantumkan ya waktunya kapan dan tempat dilaksanakannya itu di mana. Nah, kemudian yang ketiga ada pamilon. Pamilon itu artinya peserta. Pamilon itu artinya peserta. Nah, dalam sebuah kegiatan tentunya ada partisipan ya, ada peserta yang ikut dalam kegiatan. Contohnya nih pada gambar ini. Nah, ini merupakan kegiatan MPLS. Pesertanya adalah siswa-siswa baru SMK Mutiara 17 Agustus contohnya ya. Kemudian waragat. Nah, waragat itu anggaran biaya ya. Anggaran biayanya berapa dalam kegiatan tersebut itu harus dicantumkan pada laporan kegiatan secara terperinci. Anggaran biaya dalam kegiatan tersebut digunakan untuk apa saja. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan.
Kemudian yang kelima adalah pedaran kegiatan jeung hasil nu dicangkingna. Maaf ya, ini harusnya I bukan O. Pedaran kegiatan dan hasil yang dicangkingnya. Nah, itu maksudnya adalah menceritakan kalian itu menceritakan kegiatan apa saja yang ada pada acara tersebut ya. Contohnya misal tadi pada hari Kartini ada hari pertama itu acaranya apa aja, pembukaan oleh siapa aja, kemudian misalnya kegiatan lombanya apa saja gitu. Kemudian yang mendapatkan hadiahnya siapa saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat rancangan laporan. Ya. Yang pertama, kalian harus menentukan dan mengidentifikasi kasang tukang atau latar belakang dilaksanakannya kegiatan tersebut. Ya. Yang kedua, tentunya harus menentukan dan mengidentifikasi tujuan atau maksud melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, identifikasi kejadian-kejadian penting ya yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, susun berbagai macam informasi yang dirangkum ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi susun nih macam-macam informasi yang dirangkum selama kegiatan tersebut apa, misal kekurangan dan kelebihan acara tersebut apa itu ditulis ya. Kemudian yang kelima, siapkan data-data yang mendukung, misalnya foto, kemudian daftar peserta, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, susun macam-macam informasi jadi satu laporan yang runtut dan sistematis ya. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat rancangan laporan kegiatan. Nah, contohnya laporan kegiatan itu seperti ini. Nah, tema dari laporan kegiatan ini adalah wisata, ya. Wisata budaya ke Kampung Naga. Nah, latar belakangnya di sini ada. Ya. Jadi pada zaman teknologi sekarang, utamanya pada zaman internet, informasi mengenai budaya seperti budaya Sunda gampang sekali diakses dan diketahui. Pada zaman internet ini, kita bisa melakukan wisata secara maya. Ya. Kemana aja yang ada di seluruh dunia. Ya. Nah, ini adalah dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu contoh dari latar belakangnya ya. Nah, di sini setelah menceritakan latar belakang dan lain sebagainya, kalimat akhir dari latar belakang tersebut ada kata oleh karena itu untuk mengetahui budaya Sunda yang ada di Kampung Naga, SMP Suka Pasundan Tasikmalaya mengadakan kegiatan wisata budaya ke Kampung Naga. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ada tujuannya. Tujuan wisata budaya ke Kampung Naga itu untuk apa? Nah, di sini dijelaskan agar para siswa bisa mengenali budaya masyarakat Kampung Naga, yaitu masyarakat Sunda yang lokasinya sebenarnya dekat dengan perkampungan para siswi atau dengan rumah-rumah para siswi, tapi mempunyai budaya yang berbeda, ya. Bertetangga tapi budayanya berbeda. Nah, ya. Kemudian keadaan itu tentunya merupakan hal yang harus kita kaji untuk para siswa dijadikan bahan pengalaman atau bahan ajar ya. Nah, kemudian di sini ada waktu dan tempat tujuannya. Nah, waktu dan tempat tujuannya di sini dikatakan bahwa wisata budaya dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017 yang jadi tempat tujuan wisatanya adalah Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sudah jelas ya waktu dan tempat tujuannya. Kemudian pesertanya,
Jumlah peserta wisata budaya adalah 205 orang, yaitu 200 orang siswa dan 5 orang guru pendamping. Kemudian yang kelima, ada anggaran biaya. Anggaran biaya kegiatan wisata budaya ini yaitu hasil dari iuran dari para siswa yang besarnya 50.000 per orang, serta dana bantuan dari sekolah. Nah, anggaran biaya tersebut digunakan untuk ongkos transportasi, bayar karcis di lokasi, dan untuk konsumsi. Nah, tapi lebih bagus lagi kalian boleh merincikan berapa habisnya gitu ya untuk transportasi berapa, karcis berapa, dan konsumsi berapa. Kemudian, nah yang keenam adalah kegiatannya ya, kegiatan yang dicangkingnya. Nah, di sini diceritakan ya, setelah sampai ke lokasi itu kalian melakukan apa aja ya. Nah, di sini catat poin-poin pentingnya. Tuh, contohnya nih, Kampung Naga. Kampung Naga itu tepatnya ada di wilayah Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga teh tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Tasikmalaya dan kota Garut. Jarak dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 km, sedangkan jarak dari kota Garut kurang lebih 26 km. Nah, ini contohnya ya kegiatan-kegiatan yang ibaratnya dianggap penting dari wisata tersebut. Nah, setelah ada kegiatan, selanjutnya adalah penutup. Nah, contoh setelah melihat dan mendalami kehidupan serta keadaan warga Kampung Naga, nah, jelasnya kita meskipun tinggal ya tidak jauh dari Kampung Naga selama ini, tapi kita tidak mengetahui bahwa di Kampung Naga ada kehidupan masyarakat yang sangat luar biasa untuk dijadikan bahan apa? Ibaratnya bahan pembelajaran ya atau bahan pemikiran kita semua. Nah, seperti itu contohnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang pedaran kegiatan. Nah, silahkan kalian simak videonya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan. Mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.